Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahil malikil mannan alladzi wa'adal muttaqinal jinan yatasabaqa li dzikrihil lisan wa takhda'u lahu jami'ul jawarih wal arkan. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadil kiram alladzi nashara al-islam bila hawan bal yatalaqqal 'atab wal masyaqqat kal fayadan. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, tiada henti kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenan rahmatnya, maunahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga detik ini, hingga hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dan pengorbanannya menghadirkan ajaran yang sungguh-sungguh memanusiakan manusia. Dan tak lupa khatib mengajak pada seluruh jamaah salat Jumat untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita tingkatkan dengan pertama-tama memperbaharui dan menguatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita lanjutkan dengan mengungkapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jangan pernah kita lupakan bahwa di setiap detik, di setiap lintasan kehidupan kita, barangkali ada perasaan yang pernah tersakiti oleh kata-kata kita, ada perasaan yang kecewa atas tindakan kita. Maka senantiasa kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan tentu selalu membuka hati kita untuk siapapun, membuka hati untuk meminta maaf, dan membuka hati untuk memberikan maaf. Kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita. Keterbukaan hati begitu dibutuhkan di tengah-tengah sebaran informasi yang penuh dengan fitnah yang membuat satu sama lain di antara kita saling merasa curiga. Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran agama, ajaran Islam merupakan ajaran yang terintegrasi. Satu adalah soal ilmu, yang kedua adalah soal kehidupan. Ilmu dan kehidupan di dalam agama ini adalah satu kesatuan. Allah membekali manusia dengan kemampuan untuk mengetahui, kemampuan berpikir, kemampuan kecerdasan, yang bahkan dalam teori pendidikan, kecerdasan tidak hanya perihal kecerdasan kognitif, bahkan kecerdasan emosional hingga kecerdasan spiritual. Ada banyak kecerdasan. Bahkan di dalam teori pendidikan dikenal dengan multiple intelligence, di mana setiap hal dari manusia itu merupakan kecerdasan tersendiri yang tidak hanya bisa direduksi menjadi kecerdasan kognitif belaka. Namun kecerdasan itu menjadi lumpuh di saat manusia tidak mampu atau gamang atau gagap di dalam menjalani kehidupan. Maka pendidikan tidak bisa hanya mendidik pikiran, mendidik kecerdasan kognitif saja. Maka pendidikan harus dihadirkan untuk bagaimana dia mampu mengarungi kehidupan. Kehidupan sangat dinamis, sangat dialektis, tidak monoton dan tidak linear. Dia kadang terlihat zigzag, kadang spiral, kadang
berliku-liku, dan itu membutuhkan bukan saja ilmu di atas kertas, tapi bagaimana manusia hadir dalam pengalaman hidup itu sendiri. Oleh sebab itu, agama juga mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu adalah pendidikan itu sendiri. Agama hadir sebagai cara untuk mendidik manusia tumbuh menjadi manusia yang utuh, yang dikenal sebagai al-insan al-kamil, manusia yang seutuhnya. Hadirin jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat, al-hayatu at-tarbiyatu wal hayatu syai'un wahid. Pendidikan dan kehidupan itu satu. Kehidupan adalah pendidikan itu sendiri, dan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu, dikenal di dalam sistem pendidikan, misalnya pesantren, pendidikan itu bukan jam tertentu ke jam tertentu. Pendidikan adalah sejak kita bangun tidur hingga kita tidur. Itulah pendidikan. Dia tidak diukur oleh jam berapa hingga jam berapa. Dia adalah keseluruhan totalitas selama kita masih ada di muka bumi ini. Maka tidak pernah ada akhir dari pendidikan, tidak pernah ada akhir dari kewajiban kita mencari ilmu. Itu sebabnya Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah selalu ilmu itu, pengetahuan, pengalaman, kreasi dan sebagainya, dari sejak kita lahir hingga kelak kita akan meninggalkan dunia. Agama memberikan narasi besar tentang bagaimana manusia hidup dengan dua cantolan utama. Agama menyebutnya, para ulama menyebutnya sebagai fitrah, teori fitrah. Ibnu Taimiyah menyatakan, fitrah bagi manusia dalam konteks ajaran agama itu ada dua. Ada yang disebut sebagai fitrah munazzalah. Fitrah sesuatu yang hadir untuk manusia, yang penting untuk manusia, sebagai pembelajaran untuk manusia dari sesuatu yang Allah turunkan, yaitu kitab suci. Maka tugas Nabi adalah membawa risalah kitab suci. Allah mengatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Para nabi membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada nabi untuk seluruh manusia. Wa yuzakkihim, dan setelah membacakan, nabi mensucikan dengan amal-amal saleh. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan isi kandungan kitab suci tersebut dengan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Maka antara ilmu dan hikmah kehidupan tak terpisahkan di dalam agama. Maka Allah menitipkan, Allah memanggil manusia untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dua jalan. Jalan yang pertama adalah mengenal ajaran melalui kitab sucinya yang disampaikan oleh para rasul. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang kedua adalah yang disebut sebagai fitrah majbulah. Fitrah yang Allah hadirkan langsung dalam diri manusia sebagai bekal ia mengarungi kehidupan. Ada emosi, ada akal, ada ruh, ada psikis, nafs. Semua adalah cara manusia, modal manusia mengarungi kehidupan. Panggilan Allah yang pertama adalah panggilan secara teologis, meminta umat manusia untuk mengimaninya, untuk bersyahadat kepadanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dan untuk mendirikan salat, aqimus salat, memberikan zakat, wa atimuz zakat, wa atuz zakat. Lalu kemudian pelaksanaan syariat yang lain, melaksanakan haji, berzikir dan sebagainya, menegakkan keadilan, bersahabat dan sebagainya. Ada panggilan Allah, pendidikan Allah kepada manusia yang itu harus dilewati oleh manusia dan dinyatakan oleh manusia. Beriman,
mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan haji, dan sebagainya. Namun ada panggilan yang kedua, panggilan sunyi untuk setiap manusia, panggilan yang hanya diterima oleh masing-masing manusia secara istimewa, secara khusus, yang tak terbandingkan satu sama lain. Dia adalah panggilan kehidupan. Setiap kita mengalami panggilan yang sangat khas satu sama lain. Panggilan itu kadang-kadang berupa cobaan. Allah mencoba hidup seseorang kadang-kadang dengan ilmunya. Allah mencoba hidup seseorang kadang-kadang dengan hartanya. Allah mencoba hidup seseorang kadang-kadang dengan jabatannya. Setiap pengalaman nasib manusia berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak bisa pengalaman ini hanya dihadapi dengan pengetahuan kognitif saja. Manusia harus mampu mengenal dirinya sendiri dan harus mampu bersikap atas apa yang dia alami. Panggilan yang kedua ini panggilan yang tidak diumumkan satu sama lain. Dia panggilan yang langsung menyergap hati manusia, dan bahkan kadang-kadang di antara kita tidak mengerti, nyaris tidak mengerti kenapa Allah memberi cobaan. Kadang-kadang kita sudah bekerja keras, terasa rezeki itu begitu sempit. Kadang-kadang kita sudah belajar habis-habisan, tapi mengapa satu disiplin ilmu tertentu sulit kita kuasai? Kadang-kadang kita melihat tetangga kita biasa-biasa saja, tapi rezekinya mengalir. Kadang-kadang sehingga kita sering bertanya, sebenarnya untuk apa cobaan yang harus saya alami ini? Kenapa justru cobaan berat hadir di tengah-tengah kondisi yang juga berat? Kondisi keluarga yang carut-marut, tiba-tiba datang cobaan yang lain. Bahkan antar satu cobaan dengan cobaan yang lain, bahkan tidak berselisih 1 menit, tidak berselisih 1 detik, terus menerus terhubung, seakan-akan hidup adalah cobaan itu sendiri. Nyaris tidak ada cobaan yang tidak pernah ada di dalam kehidupan kita, selalu saja ada cobaan. Bahkan ulama mengatakan, barangkali di dalam luka terdalam kita, di dalam kehidupan kita, justru itulah pintu paling cepat kita hadir bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang sholatnya biasa saja, yang zikirnya biasa saja, yang puasa bahkan dia belum pernah haji, tapi dalam kehidupannya dia sungguh-sungguh bersabar, sungguh-sungguh berhusnudzon secara terus-menerus kepada Allah. Dengan derap kehidupan, asam garam kehidupan, lika-liku kehidupan yang menerpa dirinya, dia tidak kehilangan kesabaran, dia tidak kehilangan prasangka baik kepada Allah. Apa yang Allah hadiahkan mungkin bukan harta, mungkin bukan jabatan, tapi yang Allah hadiahkan adalah hati itu sendiri. Hati yang lapang, hati yang tulus, tak tergantikan oleh harga apapun. Banyak orang harta, banyak orang memiliki banyak harta, menggenggam sekian jabatan, tapi hatinya selalu sempit. Hatinya selalu merasa dia akan dihancurkan. Setiap dia melihat wajah orang seakan-akan menghantam dirinya, maka dia membangun strategi untuk menghantam ulang. Seakan-akan dunia adalah serba kecurigaan. Banyak harta, banyak jabatan, kadang-kadang membuat hati seseorang menjadi sempit. Justru ada bagian kecil orang mungkin karena rasa bersyukurnya, dia nyaman dan nikmat jalani segenap kehidupan, sekalipun dia hidup sederhana. Hati yang lapang tak tergantikan dengan nilai apapun.
hati yang terbuka untuk takdirnya Allah, hati yang selalu tulus menerima apapun yang Allah berikan. Kadang-kadang itulah nikmat yang hakiki dalam hidup. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Lau kushifa lakal ghaib lakhtarta makhtarta ma li nafsika walakin ikhtarta ma ikhtarallahu laka." Jika seandainya hikmah-hikmah dan gerbang-gerbang kehidupan gaib di dunia ini, takdir manusia, nasib manusia, apapun tentang hidup ini dibukakan kepada manusia, manusia mengerti segala sesuatu, maka manusia hanya akan memilih apa yang Allah pilihkan kepadanya. Seringkali kita selalu mengatakan, kenapa cobaan ini menimpa pada saya? Kenapa saya terlahir dari orang tua yang seperti ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya bukan ada di sana? Kenapa saya tidak mendapatkan harta yang begini, sementara sahabat saya, keluarga, tetangga saya mendapatkan harta yang berbeda, bahkan lebih banyak dari saya? Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kata Ibnu Qayyim, jika Allah bukakan sesungguhnya arti kehidupan kita, maka kita akan ikhlas menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Lakhtarna ma ikhtarallahu lana. Kita akan memilih cukup dengan apa yang Allah pilih, bukan karena kemauan kita. Namun ilmu kita begitu sempit sehingga kita tidak bisa melihat gambaran besar daripada kehidupan kita. Itu sebabnya agama mengajarkan kepada kita tawakal. Apa yang kita terima, apa yang sudah kita perbuat, sudah kembalikan kepada Allah. Kita tidak harus ngerti semua hal, kita tidak harus memahami segala hal. Cukup Allah yang paling mengerti segala hal. Lakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan dan kematian semata-mata liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum, siapa di antara kalian, siapa di antara kita, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Mungkin di antara kita pernah dibohongi sama orang, tapi janganlah menjadi pembohong hanya karena pernah dibohongi. Mungkin di antara kita sering dikhianati oleh orang, tapi dengan pengkhianatan itu jangan sampai kita pun ikut menjadi pengkhianat. Mungkin kita dipecundangi oleh orang lain, tapi jangan pernah sikap orang lain mengubah karakter kita ikut menjadi pecundang. Tetaplah menjadi jujur sekalipun kita sering dibohongi. Tetaplah menjadi baik sekalipun kita pernah dijahati oleh orang lain. Karena urusan kita bukan urusan dengan manusia, urusan kita adalah urusan terutama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terakhir, marilah kita sadarkan diri kita sendiri bahwa sepenuhnya kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada di dalam hati kita sesuatu pun yang membuat kita menjadikan perhatian kita sepenuhnya terhadap sesuatu itu. Jika kita ingin mengetahui bagaimana Allah memperhatikan kita, maka lihatlah bagaimana hati kita memperhatikan Allah. Jika Allah adalah sampingan dalam hidup kita, maka Allah juga akan menyampingkan hidup kita. Tapi jika Allah kita utamakan dalam setiap tingkah laku kita, maka Allah pun akan menjadikan kita yang utama dalam perhatiannya. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal muslimin, Allahumma ij'alna minal hafidhina kitabikal karim, Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minal mujahidin wal mujtahidin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.